Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Mogo Jakarta. Saya Evan. IHSG hari ini melemah 1,7%. Sempat 2% sih tadi. Tutup di 6531,99. Bentar saya cek update-nya ya. Yep. Dan ngetes 6,5 nih. Karena ini kan kalau kita geser ke weekly, zoom out dikit. Nah, area 6,5 6600 itu adalah area-area support yang ya sejak beberapa tahun lalu lah jadi support ya. Mudah-mudahan nggak di breakdown. Kalau di breakdown bertahan di bawah 6,5, wah surem nih, OTW 6.000. Dan mudah-mudahan di di dalam waktu dekat, terutama di minggu ini ada reboundnya dulu lah ya, ngetes area 6.900 atau 7.000 dulu. Kalau berhasil ke atas 7.000, stay di atas 7.000, lumayan sih, lumayan enak gitu. Tapi paling enggak ini area 6.900-an, 6.950 itu adalah area support yang di breakdown ya. Maka di area itu memungkinkan harga atau si IHSG-nya, marketnya bereaksi dulu gitu sih. Di atasnya lagi ini ada order block juga. Itu ceritanya. Dan ya, emas naik banyak. Bikin all time high hampir 3.000. Ini sih kalau lihat trennya strong kayak gini ya OTW 3.000 sih. Dari setup yang di sini dari sudut pandang teknikalnya ya. Ini ada setup CB1 bikin break structure lagi, lanjut uptrend ya OTW 3.000 dia di goldnya. Sayangnya emiten-emiten emas yang ada hubungannya dengan emas nggak semuanya oke sih ya. Antam misalnya, Antam saya belum terlalu suka. MDKA juga tutupan merah. Yang saya suka itu PSAB. Nah ini ntar kita bahas PSAB-nya. Nah ini kenapa si emasnya naik kurang lebih itu karena ya alasan singkatnya sih karena ketidakpastian ekonomi global meningkat sih. Gara-garanya siapa tahu lah ya. Amerika kemarin sejak Donald Trump terpilih jadi presiden itu ngajakin perang tarif mulu. Jadi ya perang tarif, terus ketidakpastian ekonomi globalnya meningkat, dan selain itu juga ada apa ya, kemarin Fed juga sempat nurunin suku bunga, udah lama sih. Terus ketidakpastian global balik lagi ke situ sih, bikin permintaan aset safe haven meningkat. Itulah kira-kira. Karena saya ingat di periode sebelumnya waktu Trump jadi presiden itu emas juga rally tuh. Saya ingat di tahun-tahun berapa tuh ya? 2000 ini nih. Ini rally dia. Lumayan dapat berkahnya. Nah, di Indonesia sayangnya emiten-emiten emas yang ada hubungannya dengan emas nggak ikutan naik ya, kurang lebih sih karena karena biasanya emang nggak apa namanya nggak efeknya nggak langsung, dan ini udah naik lumayan, udah terserap duluan kemarin waktu harga emasnya rally gitu ya. Kemudian biasanya juga para apa namanya atau emiten yang ada hubungannya dengan emas, terutama yang nambang ya, kalau kayak Antam gitu kan lebih yang gedenya yang jualan tuh. Ada sih dia punya tambang emas tapi kecil-kecil. Nah kalau yang punya tambang emas, dia jualan emasnya biasanya kan pakai harganya itu harga kontrak, jadi udah ada duluan harganya, jadi harganya mau naik segimanapun di harga spot nggak terlalu ngaruh sama kontrak yang udah terjadi. Ya iya sih, orang udah sepakat kontraknya. Itu sih kurang lebih ya. Dan balik lagi, kondisi ekonomi makro Indonesia juga masih belum enak-enak banget, tapi paling enggak duit udah mulai masuk di government bond.
di Treasury Indonesia yang 10 tahun nih yieldnya itu udah mulai turun terus, sekarang udah di 6,8, menjauh ke bawah ya, arahnya ke bawah, menjauh dari angka 7%, artinya banyak yang beli gitu. Ini satu tanda yang bagus, berarti duit masuk ke kita meskipun belum lari ke market saham, tapi paling nggak masuk dulu ke Indonesia, nggak apa-apa lah ya tuh. Dan di US kemarin sempat naik setelah yieldnya, maksudnya yield government bond 10 tahunan US ini sempat naik setelah kemarin rilis data non farm payroll itu ya. Dan dari rilis data non farm payroll itu pelaku pasar sih ngarepnya, maksudnya ada harapan Fed jadi cepat-cepat nurunin suku bunga supaya ekonomi di sono muter dan tren suku bunga tinggi itu cepetan berakhir, cepetan mangkas suku bunga gitu. Oke, gitulah. Oke, sekarang kita bahas beberapa emiten emas. Enggak beberapa. Bahas yang saya suka aja. Yang saya suka PSAB soalnya. Jadi kenapa dari beberapa emiten yang ada nyantol-nyantolnya ke emas saya suka PSAB? Pertama, strukturnya dia masih naik nih. Masih naik, kemudian waktu turun kemarin dia udah ambil inducement dan sudah ngetes area-area demand. Kemudian terakhir ini ada setup CB1. Nah, setelah ada setup CB1 pernah muncul di rekomendasi juga, strateginya beli di 246 244 itu ya, yang ngantri di 246. Mudah-mudahan udah dapat barang kemarin. Stop lossnya di bawah 206 dan target TP1 ada di 332 itu sih, karena udah ada setup aja ini, saya makanya lebih suka si PSAB. Kalau si Antam belum ada apa-apa, saya pilih wait and see dulu. MDKA juga saya malah pengennya ngetes break low dulu nih, turun ke bawah 13.30 dulu, ngetes area kotak hijau, itu area order block sih itu. Kemudian UNTR juga ada sih, dari dikit lah. Ini malah lagi ada di area demand sih, dan hitungannya sih belum kena cut loss karena memang sempat turun ke bawah 2400 tapi tutupan nggak di bawah 2400. Jadi buat yang udah punya barang hold dulu nggak apa-apa, buat yang belum punya barang dan minat beli nggak apa-apa, stop lossnya kalau tutup di bawah 2400 itu paling ya. Lanjut aja, sekarang kita bahas saham yang masuk yang masih ada di dalam watchlist. Ada beberapa. Pertama AMMN, saham yang kemarin masuk rekomendasi juga, dia beli di 7125, ternyata sempat naik tapi dikit dan turun. Sempat turun ke bawah 6775. Stop lossnya itu kalau close di bawah 6775 sih. Hari ini tutupan persis di 6775. Jadi buat yang masih punya barang hold dulu nggak masalah. Kalau misalnya udah kejual karena pasang elite sell di 6750 atau 6700 misalnya ya, nggak apa-apa sih. Low hari ini kan nyampe di 6550 ya. Jadi ya udah dipantau lagi aja, tunggu sinyal baru lah kalau misalnya udah hilang barang gitu. Terus berikutnya ada Medco. Strategi terakhir yang muncul, belinya di 1060 udah dapat barang harusnya, karena tadi pagi open di 1060 dan langsung turun dikit, tapi ya hari ini tutup melemah 0,9%, tutup di 1050. Strateginya beli di 1060, stop lossnya kalau tutup di bawah 1000 dan target TP1 di 1315. Jadi simpan dulu buat yang belum punya barang dan minat, boleh dibeli ini si Medco. Silahkan dibeli kalau minat besok. Berikutnya ada Cleo. Cleo hari ini merah, emang melemah 2% tapi masih oke lah. Masih oke disimpan ya, selama nggak ke bawah 1380. Dan semoga bisa lancar ke atas 1600. Berikutnya ada habis Cleo ada KLBF. Di KLBF hari ini melemah ternyata. Saya pikir bisa lanjut ke 1370, ternyata melemah lumayan 5,3% ya, tutup di 1250.
Jadi buat yang udah punya barang di hold dulu nggak apa-apa. Stop lossnya kan kalau tutup di bawah 11.85 ya, jadi masih belum kena stop loss, masih aman, simpan. Yang berikutnya ada Toba. Nah, si Toba yang kita disuruh hati-hati karena kemarin strateginya beli di 376 ya, 376, stop lossnya kan di bawah 352 tuh. Hari ini tutup di 356, udah hampir sampai di area-area stop loss. Jadi buat yang masih punya barang ini dipantau. Besok kalau misalnya ke bawah 352 tutupannya exit dulu aja nggak apa-apa. Karena berarti ini lanjut turun dulu gitu. Atau mau pasang elite sell dulu di 350 atau sedikit di bawahnya ya. Kasih toleransi dikit. Terus DSNG Doji candle hari ini inside bar tutup masih sama seperti penutupan hari Senin kemarin di 915, dan lebih ke yang punya barang maksudnya yang punya barang di hold dulu karena stop lossnya kan kalau tutup di bawah 880 masih belum nyenggol level stop loss, jadi masih aman. Buat yang belum punya barang dan berminat silakan dibeli, nggak apa-apa, stop lossnya ya sama kalau tutup di bawah 880. Dan berikutnya ada Akra. Oke, Akra saya cukup nungguin juga sih. Bukan apa tuh cukup nungguin, maksudnya saya juga nungguin Akra nggak rebound karena waktu itu ada strategi belinya di 1100, stop lossnya kalau close di bawah 1030, dan target TP1 1260, TP2 di 1395 1400. Ternyata beberapa hari terakhir, 1-2 minggu terakhir itu cenderung diem ya di sekitar 1100 sampai 1150-an. Mudah-mudahan bisa naik ke atas 1150 supaya lebih lancar ke area target-targetnya. Dan masih aman disimpan selama nggak tutup di bawah 1030 gitu ya. Dan ada satu saham requestan di kolom komen. Jadi kalau Bapak Ibu ada saham yang di request atau ada yang pengen ditanyain, ada yang pengen didiskusikan, silakan tulis langsung di kolom komen di bawah. Saham yang di request adalah Awan, minta dibahas aja gitu. Oke, si Awan ceritanya sih kalau kita zoom out sideways, belum lama IPO lah ya setahun lebih. Belum terlalu lama. Kemudian kalau kita lihat view-nya nggak terlalu lebar, anggap aja dari beberapa 3-4 bulan terakhir itu cenderung sideways, range-nya bawah di 298, atas di 392. Harga sekarang cenderung di tengah dan sideways ini cenderung menyempit ya range-nya, jadi kayak bikin triangle gitu. Nah, triangle ini pola bilateral, bisa secara statistik probabilitas breakout resisten atau supportnya itu 50-50. Jadi kalau misalnya punya barang di modal agak bawah, di bawah 330, di dekat 300, exit dulu nggak apa-apa. Kalau misalnya baru mau beli, bukan di harga sekarang, karena di harga sekarang ini di tengah cenderung dekat area resisten. Tunggu di dekat area support atau sekalian breakout area breakout triangle ya. Itu paling sih. Mudah-mudahan menjawab ya. Lanjut kita bahas rekomendasi saham untuk besok hari Rabu 12 Februari 2025. Ada 2 saham lagi aja lah ya. Bapak Ibu bisa tambahkan ke dalam watchlist jika belum ada, dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Saham pertama ada Astra. Oke, Astra seperti yang pernah dibahas beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu sih tepatnya. Kalau Astra ke bawah 4720, tungguin di area hijau. Nah, ini Astra udah nyampe area 4600-an. Area order block yang dikotakin hijau dan bersinggungan dengan level pre-entry dari setup di si Fibo-nya ini ya. Jadi boleh dibeli. Bapak Ibu yang berminat silakan boleh beli Astra, ngantri di 4590 boleh, langsung beli di 4600 juga boleh, 4610 ya close hari ini. Itu boleh. Yang jelas stop loss-nya di bawah 4290 ya. Dan hari ini juga ada sinyal POW, mudah-mudahan bisa rebound lah, paling nggak ke 4900 atau 5000 dulu. Mudah-mudahan seperti itu. Target TP1 masih ada di 5260.
mudah-mudahan 5280 sih, 5250. Mudah-mudahan bisa ke atas 5000 lah ya, dan lancar ke 5200-an. Saham kedua ada LSIP. LSIP ini menguat 3,1% hari ini, itu yang pertama. Yang berikutnya strukturnya masih cenderung uptrend, eksternalnya ya sih, bentar. Struktur eksternalnya masih cenderung uptrend, minimal nggak downtrend lah. Dan hari ini ada sinyal BOW lagi 2 kali nih, dan ya ini mantul. Ada kemungkinan sideways di beberapa atau di dalam jangka pendek ke depan lah, dalam waktu di jangka pendek ke depan ada kemungkinan sideways. Dan karena strukturnya masih uptrend, paling enggak dari yang sebelumnya ini jalan turun ada retracement, terus di sini tenang ada sinyal BOW. Nah, mudah-mudahan ini jadi tikungannya ya, jadi lower low-nya dan berbalik naik terus lanjut uptrend lagi gitu. Jadi strateginya LSIP sementara ini beli sementara ini sih strateginya LSIP boleh dibeli di 990 buat yang minat. Bapak Ibu silakan ngantri di 990. Stop loss-nya di bawah 950 closing-nya ya. Jadi kalau turun ke bawah 950 tapi close nggak di bawah 950 ya hold dulu nggak apa-apa. Jadi stop loss-nya kalau close di bawah 950, dan targetnya sementara ini, sementara ini targetnya targetnya sementara ini di 1100-an dulu, di area 1100 1130-an dulu ya. Mudah-mudahan bisa lebih atas, tapi nyampe area situ udah lumayan lah gitu ya. Dan itu tadi 2 saham pilihan kami untuk besok hari Rabu 12 Februari 2025. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Silakan tekan tombol jempol ke atas dan sebar video ini ke teman-teman yang lainnya jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya bagi yang belum ya, supaya nggak ketinggalan update video dari kami. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.